Oke, baik semuanya selamat malam Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Senang sekali rasanya ya akhirnya kita jumpa lagi dalam kondisi yang sehat ya untuk mengikuti seminar kesehatan online Dr. Windah. Perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia dan malam hari ini topik kita adalah mengenai manfaat koko flavanol untuk osteoporosis. Nah, hari Selasa kemarin nih cukup banyak sekali nih pertanyaan mengenai osteoporosis ya. Masih banyak yang bingung osteoporosis dengan pengapuran dan sakit lutut seperti itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bertanya di kolom chat dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Baik, mungkin kita bisa langsung saja ya menyapa dokter kita. Dokter Winda, halo. Halo, Oke, dok, topiknya mengenai osteoporosis ya, dok ya. let's go. Oke, baik. Silahkan, dokter Winda. Ya, thank you, Di. Ya, semangat pagi, selamat malam untuk semua teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Mungkin ada yang udah di rumah, ada yang lagi sambilan makan, atau yang ada sambilan santai-santai sama keluarga, atau jangan-jangan ada yang masih di jalan nih di tengah kemacetan. Yang buat masih di jalan, hati-hati ya nyetirnya ya, biar bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Buat yang lagi di rumah, lagi sambil makan atau sambil santai, sambil dengerin suara saya ya, walaupun mungkin ya lumayan lah, boleh lah ya, merdunya ya, nggak cempreng-cempreng banget. Oke, sambil kita belajar hari ini, topiknya tentang tulang ya, penyakit tulang yang paling sering kita eh, keluhan atau yang kita takutin juga sih sebenarnya ini ya, yaitu osteoporosis. Nah, kalau kita bahas osteoporosis, ini tuh sebenarnya erat juga sama saudara yang satu lagi, yaitu osteoartritis gitu. Bedanya, dia kedua-duanya sama-sama di tulang. Ya, sama-sama di tulang. Tapi perbedaannya adalah yang mana osteoporosis, yang mana osteoartritis. Nah, kalau osteoporosis ini itu tuh dia hubungannya lebih kepada isi dari si tulangnya, isi dari si tulangnya. Jadi di bagian dalamnya, isinya itu. Isinya itu apakah dia padat atau udah mulai ada bolong-bolongnya gitu. Jadi soal kepadatan, jadi lebih di sisi dalam ya. Di sisi dalamnya dia kita dikatakan osteoporosis kalau kita punya tulang itu sudah mulai kopong, udah mulai keropos gitu ya, kosong-kosong. Jadi yang harusnya Sono, opak, sono. ya, yang harusnya dia Mau nggak tahan. padat, ini sudah No, no, mulai no, 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 no. begitu padat. Oke, mungkin boleh dibantu di silent ya. Nah, kalau osteoartritis itu dia lebih kepada peradangan di sisi luarnya justru. Dan itu biasanya di posisinya di ujungnya. Jadi di bagian kepalanya. Nah, kepalanya ini itu mengalami peradangan itu yang kita sebut dengan osteoartritis atau pengapuran. Nah, jadi kalau osteoporosis itu yang biasanya kita bilangnya keropos. Nah, kalau pengapuran itu osteoartritis dan posisinya itu lebih di sisi luar dan di bagian ujung-ujung tulang, di bagian kepala tulang ya. Nah, ini memang erat banget hubungannya ya. Jadi kalau orang yang udah punya masalah dengan tulang itu bisa mengalami dua-duanya. Bisa salah satu, bisa dua-duanya ya. Nah, cuman kita mungkin lebih banyak bahas ini osteoporosisnya ya. Nah, untuk osteoporosis ini itu dia bisa yang menyebabkannya itu bisa macam-macam. Ya, macam-macam. Bisa karena memang basically ya faktor usia ya. Faktor usia namanya juga kita tambah tua ya. Tulang kita jadi semakin keropos. Apalagi biasanya ini paling sering dihadapi oleh wanita. Terutama wanita-wanita yang sudah mengalami menopause. Di mana pada kondisi menopause, itu kan produksi hormon estrogennya itu sudah berkurang. Ini akibatnya pembentukan tulang pun jadi menurun juga. Sehingga tulang jadi tidak bertambah padat lagi. Gitu ya. Belum lagi nih ditambah kalau dari kita tuh juga suka mengkonsumsi obat-obatan, ya obat-obatan, di mana obat-obatan yang terutama itu kandungannya kortikosteroid dan ini kita konsumsi dalam jangka panjang. Memang kadang-kadang kita perlu ya
ada kondisi-kondisi kita memerlukan kortikosteroid. Tapi sebaiknya tidak dikonsumsi jangka panjang. Kalau kita konsumsi jangka panjang, kita bisa mendapatkan efeknya pada tulang kita. Seperti contoh kasusnya kalau asma atau autoimun, itu kan kita harus ya mengkonsumsi kortikosteroid dalam jangka panjang. Akibatnya itu bisa berdampak juga kepada tulang. Nah, terus juga dari gaya hidup ya. Gaya hidup kita nih, kita bisa gaya hidup kita kurang sehat ya. Terus juga kita juga kurang olahraganya. Terus juga kita juga gaya hidup kita yang nggak sehat, makan kita juga nggak benar ya, kita mungkin bisa merokok, terus suka minum minuman beralkohol. Akibatnya kita pun suka konsumsi kalsium. Ya, kita suka malas konsumsi kalsium, akhirnya kita kan mengalami kekurangan asupan kalsium juga. Belum lagi nih, apalagi zaman sekarang ya kadang-kadang ya, kita mau kena matahari tapi takut hitam, ya kan? Takut hitam, akibatnya juga ini juga malah bisa menyebabkan kita juga osteoporosis karena jadi kurang vitamin D-nya deh. Nah, ini bisa menyebabkan lama-lama teman-teman kita jadi osteoporosis. Slide. Nah, tanda-tandanya apa nih kita sudah mulai osteoporosis? Sebenarnya kalau osteoporosis itu tidak segampang kita melihat kalau dibandingkan ngerasain kalau dibandingkan dengan osteoartritis ya atau pengapuran. Kalau pengapuran tuh lebih cepat kita ngerasainnya. Udah kerasa nyeri-nyerinya tuh udah langsung kerasa banget gitu ya. Nah, tapi osteoporosis ini nggak langsung gitu, nggak langsung ketahuan. Biasanya itu tuh dia akan ketahuan apakah kita ada osteoporosis atau enggak kalau kita punya tulang itu gampang patah, itu yang paling sering. Ya, tapi kan nggak mungkin ya teman-teman ya kita untuk ngecek apakah kita sudah osteoporosis atau enggak, masa kita harus patahin tulang kita kan nggak mungkin ya kan. Nah selain itu juga bisa juga nih kita ngerasain yang namanya sakit punggung. Tapi sakit punggungnya ini terutamanya di area tulang belakang, jadi lebih kepada yang di bagian tengah gitu ya. Terus juga mungkin beberapa juga sudah mulai merasakan kok kayaknya makin lama makin pendek ya tinggi badan kita. Tinggi badan kita tuh makin berkurang. Kayaknya dulu waktu kuliah tuh tinggi badannya tuh segi sekian, sekarang tuh udah sekian, kok turun. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu tanda-tanda osteoporosis. Ditambah lagi kalau kita punya postur yang bungkuk. Ini akan semakin mempermudah kita untuk cedera pada tulang, apalagi kalau kebetulan kita juga punya osteoporosis. Slide. Nah, yang penting adalah kita cegah. Ini dia ya, yang penting adalah dicegah. Seperti tadi yang saya katakan, osteoporosis itu kan sebenarnya nggak gitu kelihatan ya. Kecuali ini kita rajin mengecek kepadatan tulang kita. Gitu. Kalau kita ngecek kepadatan tulang kita, densitas tulang kita, baru kita tahu apakah kita osteoporosis atau enggak. Tapi kita kadang-kadang tuh males meriksanya gitu, karena kayaknya apaan sih sayang gitu ya biayanya ya untuk ngecek kepadatan tulang gitu kan. Nah, palingan nanti kita baru tahu kalau umpamanya ini kebetulan kita jatuh atau terbentur yang sampai akibatnya kita jadi patah tulang, saat itulah nanti dicek baru tahu kalau ternyata kita mengalami osteoporosis. Nah, sekarang mendingan daripada nih kita ngecek apakah kita osteoporosis atau enggak, nanti keluar biayanya jadi lebih mahal, ya udah kita anggap aja kita berpotensi untuk osteoporosis. Jadi kita cegah kalau gitu dari sekarang. Caranya gimana? Yang pertama adalah benerin makannya. Ya, kita pastikan kita mengkonsumsi cukup kalsium dan juga vitamin D. Karena apa? Itu tidak bisa ya teman-teman ya. Ini sering banget banyak kita tuh hanya kalau kita soal osteoporosis hanya terfokus itu pada kalsium aja gitu ya, hanya terfokus pada kalsium aja, padahal enggak. Kalsium tetap harus dibarengi dengan vitamin D karena vitamin D lah nanti yang akan mengikat kalsium dan membawanya masuk ke dalam tulang kita. Jadi kalau kita punya kalsium konsumsi kalsium aja tapi vitamin D-nya kita kurang, ya akibatnya kalsium yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak bisa masuk ke dalam tulang. Dia hanya beredar aja gitu dalam pembuluh darah dan itu bisa beresiko nempel di dinding pembuluh darah kita dan menempel pada kolesterol
yang malah bisa makin memperparah plak-plak pada pembuluh darah kita. Jadi serba salah ya, niatnya untuk mencegah osteoporosis yang ada malah nanti sakit jantung. Kan nggak enak juga kan seperti itu. Jadi harus memastikan konsumsi kalsium dan vitamin D itu harus sama-sama cukup. Nah, kadang-kadang nih kita juga nih suka karena susah kita konsumsi vitamin D ya boleh ya. Kita bantu juga dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi ya. Tapi ini juga jangan kelamaan teman-teman berjemurnya. Cukup maksimal 30 menit aja karena kalau udah lebih dari itu yang ada teman-teman malah menumpukan juga radikal bebas di dalam kulit teman-teman yang akibatnya itu juga malah bisa merusak tulang juga. Jadi memang tidak boleh berlebihan ya, secukupnya. Nah, sambil kita berjemur, sambil berolahraga juga secara rutin. Dan jangan lupa pada dasarnya, supaya kita punya tulang itu nggak rusak, ya jangan dikasih beban yang berat. Jadi kita harus menjaga berat badan kita yang ideal ya. Jaga berat badan yang ideal supaya beban tulang tidak semakin berat. Jangan lupa juga hindari hal-hal lain yang bisa merusak tubuh kita. Seperti apa? Hindari konsumsi minuman beralkohol, hindari merokok ya. Jadi kurang-kurangin lah masukin radikal bebas ke dalam tubuh supaya tidak merusak sel-sel tulang kita. Nah, cuman kadang-kadang itu dia kembali lagi ya. Untuk menjalani ini semua tentu nggak mudah ya. Kadang-kadang kita yang males berjemur, belum lagi kalau lagi hujan gimana? Ya kan? Gimana mau berjemur matahari nggak ada juga gitu kan? Pagi-pagi hujan, terus sebelum juga kita jadi olahraga juga jadi sulit mungkin, kita nggak males juga olahraga kalau di dalam ruangan jadi nggak semangat, dan mungkin kita juga tidak bisa menghindari merokok, berat badan kita berlebih. Nah ini bisa juga ya kita bantu imbangi supaya menyempurnakan usaha kita untuk mencegah osteoporosis ini dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi akan antioksidan juga. Slide. Nah, ternyata teman-teman ada banyak banget penelitian-penelitian dan ternyata beberapa penelitian tersebut menemukan ternyata bubuk kokoa itu memiliki kandungan vitamin D yang tertinggi loh. Itu terdapat sekitar 1,9 hingga 5,48 gram per 100 gram dalam bubuk kokoa itu ada kandungan vitamin D-nya. Dan di sini ternyata ada studi juga yang menunjukkan bahwa kandungan flavonoid dan mineral di dalam bubuk kokoa, di mana kalau untuk bubuk kokoa yang memiliki kandungan 45-85% flavanolnya, itu bisa membantu juga dalam menjaga kesehatan tulang kita. Karena pada flavonoid di dalam bubuk kokoa tersebut itu terdapat sifat antioksidan yang memiliki implikasi yang positif bagi kesehatan tulang karena biasanya nih keropos tulang yang kronis itu disertai dengan stres oksidatif dan juga peradangan. Makanya biasanya ini kita berawal dari tulang keropos dulu atau osteoporosis, terus karena itu mengakibatkan stres oksidatif yang tinggi, dan juga sehingga menghasilkan radikal-radikal bebas. Dan radikal-radikal bebas ini bisa semakin mengiritasi atau merusak sel-sel di sekitarnya. Dan akhirnya bisa terjadi peradangan. Ini nanti akhirnya berawal dari osteoporosis jadi berkembang juga ke osteoartritis. Nah, makanya malah makin parah ya. Dan juga ternyata dari hasil sebuah studi, itu dengan mengkonsumsi bubuk kokoa campur dengan susu 2 kali sehari selama 4 minggu, itu bisa secara signifikan memberikan manfaat biomarker pada antiinflamasinya. Jadi bisa membantu untuk mengurangi peradangan-peradangan, terutama pada tulang, sehingga bisa juga termasuk mengurangi osteoartritis juga. Slide. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, studinya di mana manfaat dari mengkonsumsi coklat terhadap kesehatan tulang di berbagai kelompok usia. Slide. Nah, ini dia nih produk kesayangan kita. Cocoa Flavanol FHI. Ada original, sweet, dan juga DTM with L-arginine. Cocoa Flavanol ini diambil dari preserve dari biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol alaminya. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, kembali lagi kita ngomongin soal
polifenol. Kalau kita ngomongin soal polifenol, tentunya kita ngomongin soal manfaat utamanya, yaitu antioksidan. Kalau kita ngomongin soal antioksidan, tentu kembali lagi seperti selalu jargon saya ya, manfaat antioksidan yang utama adalah balancing dan protecting, ya, menyeimbangkan yang berlebih ditekan, yang kurang ditingkatkan, dan juga untuk melindungi, yaitu melindungi sel-sel tubuh kita dari hal-hal yang bisa merusaknya dari luar. Nah, cuman ada bonus di sini karena ternyata flavanol yang tinggi pada kokoa terutama itu terbukti secara klinis juga punya manfaat ternyata untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi dalam jangka pendek, ternyata terjadi dilatasi pembuluh darah sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi tentunya ini juga nggak gampang kita dapatkan karena biasanya yang kita konsumsi itu sudah dalam bentuk coklat, dan di mana proses pengolahan dari kokoa itu sendiri itu malah biasanya yang umumnya itu cenderung merusak kandungan flavanolnya yang tinggi, sehingga diperlukan suatu metode khusus supaya kadar flavanolnya tidak rusak untuk kita konsumsi. Selain ada flavanol, ada juga tentunya L-arginine. Arginine ini merupakan sebuah asam amino esensial, salah satu asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita. Pada dasarnya untuk membentuk protein, nanti proteinnya untuk membangun struktur sel baru, ya, untuk regenerasi sel. Biasanya kita bisa dapatkan dari makan kita sehari-hari, dari daging-dagingan, daging merah, daging putih, atau bisa juga dari produk olahan susu, atau bisa juga dari kacang-kacangan. Nah, yang unik dari arginine ini dibandingkan asam amino yang lain adalah kalau dia dibutuhkan, dia itu bisa berubah menjadi yang namanya nitric oxide. Nitric oxide ini seharusnya dihasilkan oleh sel endotelium di pembuluh darah kita, yang tujuannya adalah untuk membuat kita punya pembuluh darah itu jadi elastis. Cuman kalau untuk di kondisi-kondisi tertentu di mana kita punya pembuluh darah itu udah keburu jelek, ya, sel-sel endotelium kita sudah banyak yang rusak sehingga ini mempengaruhi produksi nitric oxide. Jadi produksi nitric oxide kita tuh bisa berkurang sehingga ini akan mempengaruhi usaha pembuluh darah kita untuk menjadi elastis. Nah, kalau kondisinya seperti ini, itu arginine bisa diberdayakan untuk menjadi nitric oxide agar bisa tetap menjaga elastisitas pembuluh darah tetap baik supaya aliran darah bisa tetap lancar. Nah, ini dia ya. Untungnya kita sudah menemukan nih, yaitu produsen kita Berry Callebaut. Mereka telah menemukan suatu metode khusus pengolahan kokoa di mana supaya hasil akhir dari kokoa tersebut itu masih tetap mengandung flavanol yang tinggi. Dan metode ini sudah mereka patenkan ya. Mereka telah membuktikan kalau metode yang mereka gunakan dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Lalu tentunya sudah ada banyak banget studi klinis yang mendukung ya manfaat-manfaat banyaknya manfaat dari kokoa flavanol. Nah, bahkan beberapa dari studi klinis sudah dipatenkan juga. Salah satunya yang bisa membantu kita juga ya, mensupport kita dalam mencegah osteoporosis adalah yang satu ini ya. Jadi ternyata ekstraksi kokoa itu bisa membantu kita menurunkan berat badan dengan cara meningkatkan metabolisme lemak. Jadi kita punya lemak itu cenderung lebih dibakar, bukan disimpan di dalam tubuh. Sehingga ini akan sangat membantu banget untuk mengurangi beban pada tulang kita. Ditambah lagi, karena dia bisa membantu mengikat lemak, memetabolisme lemak, juga bisa membantu untuk mengontrol kita punya kolesterol, supaya mencegah pengikatan kalsium kepada kolesterol yang menempel pada dinding pembuluh darah. Lalu juga tentunya sudah ada juga penelitian yang tadi mendukung ya manfaat utamanya kepada pembuluh darah kita, yaitu terutama kepada fungsi sel endotelium. Ternyata dari hasil studi klinis, kita dengan mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu bisa meningkatkan fungsi endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide yang lebih baik, sehingga kita bisa kembali memiliki aliran darah yang lebih lancar. Nah, tentunya juga kita sudah punya nih scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority
kita sudah bisa mengklaim manfaat dari kekoflavanol ini. Tentunya tidak banyak ya produk-produk non-obat yang bisa mengklaim manfaatnya. Kalau nggak nanti dibilang overklaim ya kan. Nah, tentunya nih kita nggak perlu khawatir karena kekoflavanol kita sudah bisa diklaim untuk manfaatnya, di mana kekoflavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang bisa berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, jadi tentunya untuk mendapatkan manfaatnya ya kita konsumsi dong, jangan cuma kita pajang atau kita tontonin doang, ya kan? Nah, untuk konsumsinya gimana? Pada dasarnya untuk yang original maupun sweet, teman-teman bisa mengkonsumsi 3-5 gram sehari itu udah cukup memenuhi kebutuhan akan flavanol. Atau teman-teman juga bisa mengkonsumsi DTM with Arginine 1 saset per hari. Tapi kembali lagi ya, dosis ini akan tergantung kepada kondisi tubuh masing-masing teman-teman. Karena kebutuhan tubuh pada dasarnya berbeda-beda tergantung masalahnya apa. Jadi untuk dosisnya nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan tubuh teman-teman. Oke, jadi kita jaga tulang kita supaya sehat dan kuat dengan kekoflavanol. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda untuk materinya luar biasa sekali ya mengenai osteoporosis. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya bacakan pertanyaan, saya akan membacakan informasi mengenai acara dan juga promo yang FAI jalankan saat ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda, bisa langsung menghubungi FAI Medical Consultant di nomor 0878 1706 6067. Namun ini hanya untuk chat saja ya Bapak Ibu ya, tidak bisa dengan telepon. Kemudian Bapak Ibu pastikan jangan lupa untuk mengikuti seluruh sosial media kami seperti YouTube-nya di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram-nya @foreverhealthy.id, Facebook-nya Forever Healthy Indonesia, Telegram-nya FI Official, dan juga ada TikTok di foreverhealthy.indonesia. Karena dengan mengikuti seluruh sosial media kami, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dan juga promo-promo menarik dan juga acara-acara ya tentunya ya yang FAI jalankan. Nah, kita juga saat ini ada lomba video ya, membuat video bersama Cocoa Flavanol favorit Bapak Ibu nih. Batasnya bisa sampai tanggal 31 Desember 2022. Total hadiahnya senilai 33 juta rupiah. Pastikan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini menjadi salah satu pemenangnya. Nah, untuk info lebih lengkapnya bisa langsung mengunjungi website FHI atau bisa bertanya langsung kepada pengundang Zoom pada malam hari ini. Kemudian kita juga ada annual rank promo untuk pencapaian star dan warrior akan mendapatkan double reward. Elite akan trip ke USA gratis selama 10 hari. Dan juga untuk promo sampai dengan tanggal 31 Desember sampai jam 12 malam akan mendapatkan satu box Flavanol DTM ataupun men. Bapak Ibu bebas pilih ya. Setiap pembelanjaan 120 CV berlaku untuk member baru dan juga upgrade serta berlaku juga kelipatan. Nah, kemudian kita juga ada promo Enjoy and Back to Bali 4 hari 3 malam. Caranya mudah banget dengan mengumpulkan 180 poin trip. Periode sudah dijalankan dari tanggal 1 September sampai dengan nanti 31 Desember 2022. Dan kita juga nanti akan ada business preview di kantor pusat FAI di Gedung Kosa Tomang, Jakarta Barat, hari Sabtu 17 Desember jam 2 siang. Pembicaranya begitu luar biasa sekali, ada Ibu Dea Kasih dan juga Ibu Sri Suhesti dan juga MC-nya Bapak James ya. Kemudian kita terbang ke Yogyakarta di hari Sabtu. Ada business preview di Horayos Malioboro Hotel, Kota Yogyakarta, hari Sabtu 17 Desember, jam 2 siang. Business preview-nya akan dibawakan oleh Bapak Aris Hendrawardana, Ibu Anastasia Ana Yusuf, dan juga MC-nya ada Ibu Lasmi Kartika. Nah, baik, itu dia Bapak Ibu promo-promo dan juga
acara yang FAI berikan untuk Bapak Ibu. Sangat menarik sekali, bukan? Oke, saya langsung ke kolom chat ya, Dokter Winda ya. Ini ada Oke. Bu Chandra. Selamat malam, Pak Bambang. Terima kasih udah bergabung di Semkes. Pak Bambang, masih ada ya? Oh, masih ikut ya Pak Bambang Harsono. Selamat datang, Pak Bambang. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bu Yance. Malam Dokter Winda, kalau udah minum Coca Flavanol, apa perlu minum kalsium lagi? Kalau itu sih boleh kok, nggak ada masalah ya. Malah kalau terutama sih untuk yang memang punya masalah ke osteoporosis ya, itu sih lebih bagus kalau bisa konsumsi kalsium lagi, supaya kan ibaratnya kan bisa membantu ya, biasanya Lanjut dok. seperti ini. Tuh butuh kalsium itu kan sebenarnya nggak hanya untuk kepadatan tulang, tapi sebenarnya dibutuhkan untuk metabolisme tubuh kita, dibutuhkan untuk kerja saraf-saraf kita, dan itu tuh dibutuhkan terus-menerus. Kalau kita kurang asupannya, kita kurang nih konsumsi kalsium, itu akan diambil stoknya dari tulang. Nah, makanya kadang-kadang kita tuh sebenarnya kan untuk mendepositkan, memasukkan tulang, memasukkan kalsium ke dalam tulang, itu yang paling efektif itu adalah sampai usia 25 tahun. Jadi sampai usia kita 25 tahun, itu kalsium sangat mudah untuk didepositkan ke dalam tulang. Tapi begitu kita di atas usia 25 tahun, semakin lama kita sudah semakin menurun. Sudah semakin sulit untuk memasukkan kalsium ke dalam tulang kita. Sehingga biasanya justru kecenderungan yang kita mengkonsumsi kalsium itu bukan lagi prioritas utamanya untuk menambah kepadatan tulang, tapi untuk mencegah supaya penggunaan kalsium untuk metabolisme di tubuh itu tidak diambil dari tabungan kita yang di tulang, tapi diambil dari yang kita makan sehari-hari. Makanya kadang-kadang kenapa kita tetap perlu minum kalsium, apalagi nih kalau buat teman-teman yang makannya juga nggak benar, ya, kurang makan sayur, terus juga kurang nggak minum susu gitu ya. Dan memang di dalam Cocoa Flavanol ada juga kalsiumnya, tapi tidak cukup mengcover keseluruhan ya. Jadi boleh kalau mau ditambahkan lagi nih. Jadi Cocoa Flavanol ditambah dengan susu berkalsium itu akan sangat bagus banget untuk memenuhi kebutuhan teman-teman untuk kesehatan tulang gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Jadi memang akan bekerja sama ya dok ya di sini ya. Kemudian dari Pak Wahyu, selamat malam Dokter Winda, saudara saya baru operasi pergantian tulang pada pinggul dengan platinum. Apakah bisa dibantu dengan minum flavanol untuk recovery-nya lebih cepat? Oke, justru bisa banget, bagus banget malah ya, bagus banget untuk kombinasi dengan Cocoa Flavanol supaya recovery-nya lebih cepat. Karena seperti tadi ya, pada saat proses recovery pasca operasi tulang seperti ini, itu kan apa namanya regenerasi sel-sel tulang yang barunya tuh sangat diharapkan untuk bekerja dengan baik, menyatu dengan bagus seperti itu ya. Nah, sehingga justru dibutuhkan banget di sini kalsium gitu kan untuk kembali mengisi kepadatan tulang supaya untuk penyatuannya bagus, dan tentunya seperti tadi yang saya katakan untuk deposit kalsiumnya tetap dibutuhkan vitamin D. Jadi ini justru sangat bagus banget untuk dikombinasi dengan Cocoa Flavanol. Ditambah lagi di dalam Cocoa Flavanol antioksidan flavonoid pada Cocoa Flavanol itu juga memiliki sifat anti-inflamasi, anti peradangan. Biasanya pada kondisi-kondisi pasca operasi ini akan terjadi peradangan-peradangan yang sebagai bentuk usaha tubuh untuk beregenerasi, untuk berecovery. Nah, itu bisa dikurangi peradangannya supaya proses recovery-nya bisa lebih cepat. Jadi sangat rekomen banget justru untuk mengkonsumsi flavanol pada kondisi seperti ini, ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda.
Selanjutnya dari Ibu Rahma, ada dua pertanyaan ya dok ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kerja flavanol terhadap ibu hamil dan apakah boleh dikonsumsi saat menjelang persalinan atau mungkin dapat membantu mengurangi rasa nyeri saat mulai kontraksi dok. Oke, Kemudian yang oh ya, kedua, lanjut oke, lanjut. saya bacakan yang keduanya ya dok ya. Untuk usia di bawah 50 tahun yang memiliki masalah susah sekali untuk tidur, sudah konsumsi rutin flavanol siang maupun malam, tetap aja masih susah tidur nih dok. Apa sarannya ya dok ya? Terima Oke, kasih. ya. Untuk yang pertama dulu ya. Untuk pertama justru bagus banget kalau untuk ibu hamil, apalagi di trimester ketiga seperti ini ya. Itu sangat bagus banget untuk menjaga aliran tekanan darah sang ibu itu bisa tetap stabil karena biasanya pada ibu hamil itu resiko untuk terjadinya eklamsi atau preeklamsi. Jadi supaya untuk memaintenance tekanan darah pada ibu bisa tetap baik. Tapi memang kalau sudah semakin mendekati hari hanya, sebaiknya stop konsumsi kokoflavanol karena walau bagaimanapun kokoflavanol itu kan mengakibatkan darah jadi lebih encer. Nah, ini dikhawatirkan nanti karena kan pada saat proses persalinan itu kan akan terjadi perdarahan ya. Jadi kita untuk mengantisipasi aja sih untuk mencegah supaya perdarahan jadi nggak terlalu banyak. Jadi kalau sudah semakin mendekati waktunya, nggak apa-apa di stop aja kokoflavanolnya ya. Jadi lebih bagus mulai dikonsumsi mulai dari sebelum-sebelumnya aja. Jadi fokusnya di awal-awal, di trimester kedua, trimester ketiga. Kalau sudah semakin mendekati due date-nya, itu udah stop aja kokoflavanol ya. Nah, terus juga jadi otomatis pada saat kontraksi ya tidak minum, jangan dikasih kokoflavanolnya ya. Karena kan memang di situ sudah di stop justru konsumsi kokoflavanolnya ya. Nah, lalu untuk yang pertanyaan yang kedua, itu untuk yang susah sekali tidur, pada dasarnya begini, kokoflavanol memang bisa membantu kita untuk bisa tidur lebih enak. Tapi tetap tidak hanya itu aja, karena kan dia bukan obat tidur, ya kan bisa berbeda-beda. Jadi dari kita juga sebagai konsumen itu juga harus juga berusaha ya supaya bisa tidur dengan cara apa? Kalau sudah waktunya jam tidur, mendekati jam tidur, jangan main handphone. Ini kebiasaan ya. Kenapa susah banget tidur? Karena masih main handphone menjelang tidur. Mau tidur itu malah liatin Facebook, Instagram, lihat TikTok, itu malah jadi makin susah tidur. Mau minum obat tidur juga jadi susah kalau kayak gitu ya. Jadi kita juga harus bisa merubah perilaku kita juga menjelang jam tidur. Apalagi bagi kita-kita yang memang sulit banget ini untuk bisa tidur malam ya. Jadi harus juga selain konsumsi kokoflavanolnya harus dibantu juga untuk merubah polanya juga ya. Jadi supaya bisa lebih efektif. Jadi biar bisa benar-benar tenang pikirannya jadi lebih mudah untuk tidur. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Atau bisa juga dengan kayak melakukan aktivitas fisik yang lebih dari biasanya ya, Dok ya, biar capek gitu badannya ya, Dok ya. Bisa, tapi yang penting jangan main handphone ya. Oke. Baik, selanjutnya dari Bu Ida. Selamat malam, Dokter Winda. Kalau untuk berjemur pagi hari, vitamin D jam berapa, Dok, yang baiknya? Oke, prinsipnya sih begini. Yang penting sih yang paling bagus itu intinya adalah di bawah jam 10. Tapi kadang-kadang orang sering itu dia yang seperti tadi saya katakan ya, seringnya tuh justru kelamaan, mentang-mentang di bawah jam 10 nih, lama-lama lah berjemurnya bisa sampai sejam, 2 jam, ya itu juga nggak bagus juga, ya. Jadi tetap walaupun di bawah jam 10 pagi, nah tapi usahakan memang tidak lebih dari 30 menit, gitu ya. Supaya, jangan sampai nanti bukan hanya vitamin D yang terbentuk, tapi juga radikal bebas juga jadi terbentuk di kulit juga. Jadi malah ya kita vitamin D-nya dapat, tapi racun juga jadi ikutan dapat. Kan jadi nggak efektif ya, seperti itu gitu. Jadi tetap dijaga jangan lebih dari 30 menit ya. Baik.
Selanjutnya dari Bu Nia Dewi nih dok. Sepertinya Bu Nia Dewi mau nanya langsung. Bu Nia Dewi mungkin bisa langsung menyalakan mikrofonnya Ibu. Ya, Oke, silakan Bu Nia. oke. Selamat malam, Dokter Winda. Saya Nah, mau bertanya, kebetulan saya memang dari 6 tahun yang lalu saya sudah dinyatakan oleh dokter osteoporosis atau pengapuran, ya kan? Dan disarankan memang tidak gemuk dan terapi, tapi saya nggak tahu UI. Nah, kemarin itu saya selama 6 minggu saya konsumsi Flavanol Sweet 2 kali. Alhamdulillah sekali hilang, malah bukan berkurang. Tapi saya berhenti nih karena kehabisan seminggu. Terus sakit lagi, Dok. Nah, baru tadi saya konsumsi lagi. Dan apakah seperti itu memang kita harus terus mengkonsumsi atau seperti apa? Terus yang keduanya ini agak keluar dari osteoporosis usus buntu nih. Apakah juga bisa mengatasi usus buntu? Jadi 1 minggu kemarin tuh saya berhenti karena habis dan itu terasa kembali gitu loh, dok. Seperti itu, dokter. Terima kasih. oke. Nah, kalau untuk kasus osteoporosisnya dulu ya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Seperti tadi saya katakan, kalau kita udah di atas usia 25 tahun, itu kan memang eh, tulang kita itu bisa dimasukin kalsium itu udah jauh banget menurunnya. Berarti kalau umpamanya waktu kita di bawah 25 tahun, daya serap tulang kita terhadap kalsium itu bisa 90-100%. Ibaratnya begitu ilustrasinya gitu ya. Begitu kita sudah di atas 25 tahun dan makin bertambah usia, itu udah menurun banget. Itu udah menurun sekali, itu bisa sampai yang jadi sekitar 10-20% aja daya serapnya. Atau bahkan beberapa orang cuma 5% gitu ya, kalau udah lebih tua lagi, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi pada saat sekarang Ibu Nia contohnya mengalami keluhan. Keluhannya kan apa namanya sudah ada nih osteoporosisnya. Berarti kan sudah terjadi pengurangan kapasitas dari si tulang tersebut. Nah, pada saat Ibu mengkonsumsi flavanol, itu Ibu kalsiumnya dibantuin sama flavanol karena dalam flavanol ada vitamin D. Jadi dibantu untuk mengisi kembali deposit kalsium di tulang. Tapi karena memang pada dasarnya kalsiumnya tulang ibu sudah tidak bisa menampungnya langsung 100%, hanya bisa 10%, otomatis jadi lebih lambat, ya kan? Untuk ibaratnya ini bisa jadi penuh lagi, pasti lama dong, nggak bisa sebentar, ibaratnya seperti itu. Belum lagi nih ditambah konsumsi untuk kebutuhan tubuh, metabolisme tubuh juga besar juga, ibaratnya seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan sehingga memang ini proses yang tidak bisa singkat, gitu. Tidak bisa singkat ya, pasti akan butuh waktu. Normalnya saja tulang kita itu bisa recovery itu normal 3 bulan, itu normal. Itu untuk ukuran yang masih muda, di bawah 25 tahun. Apalagi kalau kita yang usianya sudah di atas 25, makin panjang. Nah, jadi memang harus bersabar ya. Ibu kan baru minum nih baru 6 minggu tadi ya. Nah, jadi Ya, wajar betul. sih. Masih 6 minggu. Sebenarnya nggak mau berhenti karena Hmm. kehabisan. Jadi saya sambil nunggu berhenti, tapi dalam berhenti itu kok sakit lagi gitu. Berarti kan memang tidak boleh berjeda ya, dok ya. Betul, memang sebaiknya karena ini kan masih prosesnya masih di awal banget ya. Dia tuh masih sedikit yang dia perbaiki. Jadi memang begitu lepas bisa jadi memang masih ibaratnya namanya masih banyak yang rusak. Iya. Ibaratnya gitu kan, masih banyak yang rusak. Jadi masih berasa gitu. Jadi wajar sih nggak apa-apa. Nanti tinggal dilanjutin lagi aja, di keep up lagi aja teruskan ya. Iya, iya. Terima Nah, ini kasih. pun ya, itu pun sama halnya dengan kasus usus buntu. Usus buntu itu kan sebenarnya basically adalah masalah pada peradangan. Jadi adanya infeksi pada usus buntu sehingga timbul peradangan. Pada saat ibu mengkonsumsi flavanol, itu ada antiinflamasi di dalam si flavanolnya itu. Ada manfaat antiinflamasinya. Nah, inilah yang akan membantu meredam peradangan dari si usus buntunya. Tapi itu dia kembali lagi. Begitu ibu tidak konsumsi lagi, akhirnya radangnya jadi nggak ada yang menahan. Makanya mulai
terasa lagi gitu. Tapi itu pun nggak apa-apa. Tapi memang kalau untuk usus buntu sendiri tetap harus diwaspadai ya. Kalau dia sudah akut, memang tetap nggak bisa dihindari untuk operasi, harus dipotong gitu. Tapi memang di sini kita lebih effortnya mengulur waktu ya sifatnya ya, mengulur supaya peradangannya tidak parah, apalagi tidak bengkak besar sampai pecah, supaya jangan komplikasinya nanti lebih berat seperti itu. Nah, untuk mengatasi kan bisa ada kedua keluhan nih dok, osteoporosis dan usus buntu. Apakah pemakaiannya double ataukah cukup seperti tadi yang dokter katakan untuk osteoporosis dan usus buntu sama aja pemakaiannya yang tadi disampaikan atau harus double untuk mengatasi? Nah, itu semua akan tergantung tubuh ibu. Gitu. Oke. Jadi kita bisa cukup umpamanya nih 5 gram aja cukup bisa, tapi bisa jadi kurang gitu. Untuk Jadi memang mengetahui sinyal tubuh kita memerlukan berapa-berapanya di mana dok? sebenarnya itu lebih kepada komunikasi kita dengan tubuh kita sendiri ya. Disinilah memang kita jadi harus benar-benar mendengarkan tubuh kita. Jadi kalau seandainya kita sudah mulai merasakan efeknya, it means it works gitu. Berarti kita sudah menemukan dosis yang tepat. Ya, jadi ibaratnya merasakan efeknya ini bisa macam-macam ya. Bisa kita rasain ini malah jadi sakit, atau bisa kita rasain malah jadi enak. Tapi it means dua-duanya sama-sama dia dosisnya sudah bekerja. Gitu. Dengan dosis tersebut sudah berefek gitu. Jadi tinggal diterusin aja. Tapi kalau kita berasa ya berarti mungkin bisa jadi belum pas, belum ketemu. Ditambah gitu ya. Kalau memang belum ini ditambah berapa yang harus kita. Jadi efeknya dilihat dari efek ya. Yes, betul. Terima kasih Dokter Winda. Sama-sama ya. Baik, terima kasih Bu Nia Dewi. Sehat selalu ya, Bu. Amin, terima kasih. Baik, selanjutnya dari Bu Yance. Selamat malam Dokter Linda. Kalau yang sudah injeksi tulang belakangnya bisa dibantu Flavanol untuk membantu pemulihannya. Tetap bisa dong, karena kan di sini kan injeksi pun dia sifatnya lebih kepada sementara ya, memberikan penanganan sementara. Jadi bukan yang sekali injeksi selesai, biasanya tetap aja nanti akan injeksi lagi, ya kan? Nah, jadi justru malah bisa dibantu dengan Cocoa Flavanol. Seperti selalu saya katakan juga, untuk Cocoa Flavanol ini kan dia sifatnya itu lebih kepada membantu kita punya sel-sel untuk memperbaiki diri dia sendiri. Jadi supaya ada tenaga untuk memperbaiki diri dia sendiri. Nah, itu kerjanya berbeda dengan obat-obatan medis. Kalau obat-obatan medis itu membantu untuk membuat situasi di dalam tubuh kita itu jadi ideal, gitu ya. Contohnya sedang ada peradangan, dikasih obat gitu, obat anti radang supaya tidak meradang gitu. Tapi dia tidak memperbaiki kerusakan sel akibat dari peradangan tersebut. Yang berperan untuk memperbaiki kerusakan itu siapa? Ya sel itu sendiri, sel tubuh kita itu sendiri. Nah, tapi untuk bisa memperbaiki yang rusak-rusak tersebut, tentunya sel-sel kita itu butuh yang namanya nutrisi, butuh energi, butuh ada yang bantuin. Disitulah perannya Flavanol. Jadi memang dia punya peran tempat kerja yang berbeda dibandingkan obat-obatan medis. Jadi ini malah sangat bagus banget untuk dikombinasikan gitu ya. Diinjeksi tulang belakangnya supaya membantu untuk mengkondisikan tulang belakang menjadi lebih ideal. Lalu nanti akan dibantu dengan Cocoa Flavanol untuk membantu sel-selnya untuk memulihkan diri. Justru malah lebih bagus, ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya Bu Yance ya. Selanjutnya dari Bu Sarna di Tangerang. Selamat malam Dok. Kalau asam urat itu udah pasti nanti efeknya ke pengapuran ya? Atau gimana ya Dok yang lebih jelas ya? Terima kasih. Oke, asam urat itu nggak cuma ke pengapuran kok efeknya. Bisa juga ke ginjal. Ya, jadi bisa ke ginjal, bisa ke persendian yang sehingga mengakibatkan pengapuran. Jadi kedua-duanya bisa, ya. Jadi makanya memang di sini kita bagi yang memang punya bakat
terutama ya. Ada gangguan pada metabolisme asam uratnya sehingga asam uratnya itu jadi sering gampang tinggi, gampang naik. Nah, ini harus dijaga ya, harus dijaga supaya yang dijaga itu sebenarnya nggak cuman persendian aja, tapi juga menjaga ginjal sekaligus karena dua-duanya bisa diserang oleh asam urat gitu ya. Jadi untuk menjaga kedua-duanya, dijaga makannya sambil dibantu dengan cocoa flavanol. Karena tadi cocoa flavanol punya manfaat antioksidan di mana dia berperan ada peran protectingnya di sana. Jadi untuk melindungi ya, melindungi sel-sel di persendian, sel-sel di ginjal supaya tidak dirusak oleh si asam urat. Tapi kalaupun keburu rusak sehingga terjadi peradangan, di dalam cocoa flavanol juga terdapat antiinflamasi yang bisa mengurangi peradangannya sehingga bisa membantu untuk mempercepat proses recovery juga dari si sel-sel yang terserang tersebut gitu ya. Jadi bisa dibantu di sana ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Yusi atau Bu Yusi ya. Assalamualaikum dok. Begini sebelumnya saya konsumsi cocoa flavanol, head saya bisa head saya biasa-biasa aja dan setelah saya konsumsi flavanol, head saya tambah deras bahkan seperti orang habis melahirkan. Pakai pembalut sampai double, masih tembus seperti orang ngumpul di kasur dalam 3 hari yang seperti ini, tapi hari keempat udah biasa. Apakah ini efek flavanol yang saya konsumsi atau bagaimana? Dan saya selalu ngantuk tidur terus. Iya, ini termasuk juga sebenarnya salah satu proses detoksifikasi ya. Kebetulan yang Ibu Yusi alami itu proses detoksifikasinya itu keluarnya melalui haid gitu. Jadi memang kalau untuk kita ngomongin proses detoksifikasi ini jalurnya bisa macam-macam, makanya bisa berbeda-beda masing-masing orang. Tergantung dari punya masalahnya tuh di mana gitu ya. Nah, mungkin di sini Bu Yusi punya masalah terhadap hormonal atau juga bisa bermasalahnya terhadap organ-organ reproduksinya, bisa jadi ya, bisa macam-macam. Dan ini yang sehingga berefek pada saat mengkonsumsi cocoa flavanol terjadi detoksifikasi di sana sehingga haidnya bisa jadi lebih banyak. Tapi sebenarnya sih nggak perlu khawatir ya, karena bahkan untuk kondisi normal pun kalau seandainya kejadian seperti ini terjadi, kalau cuma sekali kejadiannya, maksudnya dalam satu siklus haid aja kejadiannya, itu nggak apa-apa kok, nggak ada masalah ya. Bukan berarti jadi gimana-gimana, itu mungkin bisa juga jadinya lagi sedang ada itu ya, proses detoksifikasi, atau bisa sedang terjadi ketidakseimbangan hormon, bisa macam-macam. Tapi kalau di sini sih kemungkinan besarnya memang untuk kasus Bu Yusi lebih karena sedang ada proses detoksifikasi gitu ya, sehingga jadi memang lagi banyak pengeluarannya tapi habis nanti akan balik ke normal kok, nggak apa-apa. Justru malah sedang terjadi pembersihan di sana ya, nggak perlu dikhawatirkan. Itu yang penting, nanti jaga makannya, minum air putih yang banyak supaya jangan sampai dehidrasi ya. Terus dilanjutkan cocoa flavanolnya supaya detoksifikasinya benar-benar sampai bersih gitu ya, nggak masalah kok. Termasuk juga karena masalah soal yang selalu ngantuk ini, itu juga biasa kok ya di awal-awal untuk konsumsi cocoa flavanol. Ada yang malah jadi terang banget, ada yang malah jadi ngantuk banget kayak saya. Kalau saya dulu awal-awal konsumsi cocoa flavanol seperti itu, bawaannya malah jadi ngantuk banget. Jadi biasanya kalau konsumsi cocoa flavanol itu justru malam aja jadi biar bisa tidur. Soalnya kalau umpamanya pagi-pagi minum yang ada malah jadi nggak bisa kerja karena jadi bawaannya ngantuk. Tapi itu dia, itu adalah tanda kondisi tubuh ibu sedang berusaha menyesuaikan, adjustment. Mungkin bisa jadi selama ini ibu tidurnya kurang, istirahatnya kurang, sehingga pada saat ibu konsumsi cocoa flavanol itu akan terjadi penyesuaian sehingga ibu disuruh bayar utang tidur ibu selama ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dibawa aja, biarin aja, dibawa istirahat ya, supaya nanti bisa kembali metabolisme tubuhnya itu bisa kembali ke kondisi idealnya lagi, kondisi normalnya lagi ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, Bu Yusi, mungkin Bu Yusi nggak sendiri ya. Tentunya sebelumnya juga sudah ada testimoni mengenai
yang udah lama nggak dapet tiba-tiba menstruasi. Mungkin kita bisa saksikan sama-sama ya dokter ya untuk kasus yang sama seperti Bu Yusi. Baik, saya akan putarkan videonya ya dok ya. Untuk pribadi, pribadi saya nih kan dari tahun kemarin saya masih normal mens. Tahun kemarin masih normal. Nah, pas Januari 2022 saya masih mens. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Mei itu ya. Saya udah nggak men lagi, Bu. Nah, pas udah nggak men tuh pas saya konsumsi kemarin, DTM cuman setengah. Bulan April kemarin tuh saya men. Dari April sampai kemarin, bulan kemarin ya, itu saya nggak men juga kan. Pas saya konsumsi itu langsung saya keluar lagi. Itu tuh saya seneng banget. Tadinya kan perut saya tuh nggak enak gitu ya, begah gitu. Kenapa? Pas saya menopause. Sedangkan umur saya kan saya sih udah menopause ya. Iya, makanya pas aku minum itu ya cuman baru setengah sih DTM itu. Nah, kemarin tuh alhamdulillah keluar enak banget. Saya seneng banget ya. Nah, itu dia Bu Yusi salah satu testimoni yang memang sebelumnya ada masalah dengan menstruasi, terus sama konsumsi flavanol langsung ibaratnya langsung keluar ya dok ya karena aliran darahnya pun menjadi lancar gitu. Baik, kita masih ada waktu nih Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin tanyakan, bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 8 menit lagi ya dok ya. Selamat malam, Dokter Winda. Selamat malam, Bu Wulan. Ya, saya Wulan dari Bali nih. Ya. Bu Kebetulan Wulan. saya ada calon mitra itu, Bapak Iksanuddin. Beliau punya masalah untuk kesehatan bundanya gitu. Monggo, Pak Iksanuddin dipersilahkan. Mumpung ada Dokter Winda, karena dia bertanya, saya belum bisa menjawab. Kebetulan saya lihat beliau hadir gitu. Bapak Iksanuddin dipersilahkan. Ya, monggo. Bapak Iksanuddin kebetulan di sini juga sudah mau bertanya ya. Silakan Pak Iksanuddin. Terima kasih. Bisa menyalakan mikrofonnya. Pak Iksanuddin. Oke, mungkin yang lainnya Bapak Ibu masih ada yang ingin tanyakan? Oke. Saya ada punya testimoni nih. Mau Oke. nggak? Baik. Boleh, Pak Edu silahkan. Oke, selamat malam Dokter Winda dan rekan-rekan semua dari FAI. Saya baru saja anak saya yang bernama Ibrahim Putra itu pecah ususnya pecah di dalam perut selama 7 hari, baru ketahuan tanggal 24. Jalan udah nggak kuat sekali. Itu kebetulan mau pergi ke Bali, mau ketemu sama kakaknya, mau jalan-jalan di Bali. Ternyata jalan-jalan ke Bali bukan jalan-jalan nikmati wisatanya, tapi wisatanya di rumah sakit. Tanggal 24 di rumah sakit dibilang ini udah di USG apa semua. Tanggal 24 di bedah, ya saya anggap kalau karena operasi usus buntu kecil, saya di Jakarta, saya diam saja. Nah, saya pikir biasa aja. Ternyata itu sudah tindakannya agak lumayan, tapi agak ke tengah. Biasanya kan di kanan bawah ya dokter ya. Nah ini agak sedikit di kanan bawah. Ternyata itu tidak bersihnya barangkali kurang bersih. Jadi kotoran sudah di dalam, sudah dioperasi. Kemudian tanggal 30 kemarin, tanggal 1 mulai kambuh, tanggal 2 sudah mulai nggak kuat, sudah betul-betul
Anak saya katanya menyerah itu udah gini, pasrah. Saya dapat SMS pagi-pagi sekali, anak saya dalam keadaan kritis. Dibawalah ke Siloam, rumah sakit Siloam. Siloam melihat begitu tidak bisa menerima, dia cuma hanya dia USG dilihat ternyata nanahnya sudah banyak di dalam. Saya dapat SMS begitu jam setengah 7, saya jam 8 sudah ada di bandara, jam 8.15 pesawat berangkat saya ikut sampai di Bali jam 10. Akhirnya saya lihat anak saya udah pucat semua, udah pucat banget, udah dari atas kaki, dari perut sampai ke kaki bawah dingin semua. Itu ternyata rumah sakit Siloam minta ke rumah sakit yang pertama dioperasi anak saya. Rumah sakit yang pertama merasa barangkali ada ini, dia bilang penuh katanya, di sini pasien penuh. Satu tindakan akhirnya dibantu sama Siloam menenangkan saya, Pak, Bapak tenang saja, jangan panik, kami akan bantu penuh kirim ke rumah sakit umum Sanglah. Ya, di IGD dari pagi saya datang jam 10 itu sampai dengan jam 3, padahal dia sudah puasa itu, tidak boleh minum, tidak boleh, sudah nggak bisa puasa, nggak boleh, katanya langsung mau adakan tindakan, tapi hasil CT scan dari Siloam dipakai dasar untuk kegiatan rumah sakit Sanglah. Ternyata tidak dioperasi. Karena karena rumah sakit itu besar menangani semua. Saya bingung, benar-benar bingung. Anak saya sudah ini keadaan sudah putih, pucat banget udah. Tidak dioperasi, saya ambil tindakan diam-diam, saya kasih minum sedikit udah, karena tidak mau ditaruh di kamar. Saya kasih minum sedikit, saya kebetulan di kantong itu selalu ada DTM. Saya bilang, Putra, coba ini DTM aja. Saya kasih DTM. Yang merasa panik, yang merasa sudah tidak ini, dia tenang. Luar biasa, tenang banget. Betul, tenang dia, tenang. Pindahkan ke rumah sakit, digotong untuk pindahin dari tempat dorongan ke tempat tidur aja susah benar. Saya bilang, Putra, ini ayam betul-betul mendadak ini. Saya ada satu produk lagi juga yang saya minta, tapi yang ada cuma di saya nih, saya yaitu flavanol original dengan DTM yang ada di saya. Terpaksa saya bikin. Saya buat itu, dia bisa wajahnya itu, tangan semua. Itu yang saya bilang, waduh, betul-betul nangis saya, terus terang aja nangis. Lihat bisa ini kembali begitu tenang, dan tanggal 3 nggak jadi dioperasi tadi, tanggal 4, tanggal 5 sudah enak. Tanggal 6 datang ini, hasilnya itu tetap karena ngikutin CT scan yang dari ini harus dioperasi. Ternyata operasinya itu besar sekali. Dan tambah lebih besar dari atasnya, pusar ke atas sampai dekat ini, kemudian di bawah pusar, dan yang kanan agak ke kanan sedikit lagi. Terus mengeluarkan kotoran itu pakai selang, pipis pun juga harus pakai kateter ya, yang masukin di kateter. Jadi itu keluar. Itu nanah keluar ada 1 botol aqua lebih. Itu jadi sudah dibersihin itu kira-kira ada 3,5 jam dia dioperasi. Akhirnya
saya gunakan minum saja, saya suruh minum itu original. Jadi rekan-rekan ini yang saya mengalami benar. Mari jangan ragu sama flavanol, terutama yang original, luar biasa. Itu anak saya yang merasa tidak bisa kentut, sakit, buang itu. Karena pertama tuh saya masih takut-takut ini ya, masih ya kurang ini. Lalu saya bilang, udah coba tambah ini deh, original. Saya kasih di original itu setengah gelas itu dengan 1 sendok teh saja. 1 sendok teh tapi agak kembung. Saya kasih minum. Itu anak saya nggak bisa keluar kentut, susah. Buang air juga. Ini sudah rasa kembung perutnya. Udah dia bilang, ayah saya mati saja katanya. Udah itu ternyata dia bisa ini ya. Minum flavanol, saya bilang coba ini perantara, kita bermohon, bro. Akhirnya minum begini kira-kira ada setengah jam itu dia bisa kentut tut, baru dia itu yang dahak itu gitu. Mohon maaf nih. Itu agak ringan. Kemudian kira-kira 1 jam kemudian dia buang air tapi tidak bisa turun, belum bisa turun karena itu masih operasi besar itu. Bisa keluar, tapi keluarnya itu agak coklat, agak ini, ada ini. Ya itulah akhirnya tanggal 12 kita keluar, disuruh pulang. Di rumah tanggal 12 di rumah mulai lagi kembung. Karena maka ini ya saya hajar lagi pakai coklat itu ditambah 1 sendok. 1 sendok. Sekarang hasil operasi itu cepat kering, operasi cepat kering. Waduh. Tadi sudah datang kontrol, dokter bilang minggu depan dilepas. Wah, saya tenang. Sekarang muka anak saya merah. Jadi saya saran saja rekan-rekan, saudara-saudara saya yang di FHI yang ini, mari jangan ragu sama flavanol original, luar biasa. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Ini betul-betul ya saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Pak Edu untuk sharingnya ya, untuk anaknya semoga kondisinya bisa terus semakin membaik ya. Baik, Dok, juga waktunya juga sudah menunjukkan pukul jam 9. Mungkin ada yang disampaikan sebelum saya tutup seminar kesehatan malam hari ini? Iya, seperti biasa, gak pernah bosan-bosannya ya. Saya mengingatkan buat teman-teman semua, ya, kesehatan itu seperti tadi ya, udah diceritain kan sama Pak Edu. Kita tuh nggak bisa, dari kisah anaknya Pak Edu ya, mungkin kita bisa merasa masih muda, tenang, masih muda, nggak perlu dijaga-jaga banget kesehatan. Yang namanya penyakit kita nggak tahu kapan datangnya. Kita hanya bisa berusaha menjaga supaya jangan sampai kita kena. Kalaupun kena, jangan sampai parah gitu. Kita usahakan ke sana. Salah satunya adalah dengan terus mengkonsumsi cocoa flavanol. Memang kalau kita konsumsi cocoa flavanol bukan berarti kita jadi Superman ya, yang nggak bakalan sakit, nggak juga. Tapi itu akan lebih memudahkan kita untuk menjaga kesehatan kita, karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan apapun. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa bekerja, cari uang, dan segala macam. Ya, tapi kalau kita udah sakit, ya kayak tadi, mau liburan, bukannya liburan jalan-jalan, malah liburannya di rumah sakit. Kan nggak enak ya teman-teman ya. Itulah seberapa penting kesehatan harus kita jaga. Jadi, terus sediakan cocoa flavanol di rumah, di dalam tas, dimanapun teman-teman berada, supaya kapanpun teman-teman butuhkan, pasti ada. Ya.
Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu. Mungkin kita bisa mengambil pengalaman dari cerita Pak Edu tadi ya, untuk selalu membawa Cocoa Flavanol mungkin di kantong ya, di kantong celana atau kantong baju atau tas. Cukup 1 sampai 2 saset aja setiap hari dibawa untuk jaga-jaga nih untuk apa? Supaya nggak ada yang tahu kondisi kita atau orang yang ada di dekat kita seperti apa. Baik, pastikan untuk selalu konsumsi Cocoa Flavanol minimal 3 sampai 5 gram setiap hari untuk membantu meningkatkan fungsi kardiovaskular kita dan pastikan untuk memberikan cerita-cerita positif nih mengenai konsumsi Cocoa Flavanol kepada rekan-rekan terdekat. Kalau begitu, saya Diana, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri, terima kasih dan selamat malam. Kita ketemu lagi di minggu depan, Bapak Ibu. Bye-bye. Selamat Terima kasih, Dokter Winda. Dadah, Pak Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih Bu, dokter, teman-teman semua. Semoga semua sehat selalu. Amin. Ini Pak Hendra sambil ngafe nih kayaknya. Kenapa?